Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-Mu, sekalipun kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, di masa pandemi ini, kami senantiasa bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh terjadi. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata. Berikan hikmat roh yang melimpah sehingga Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini boleh bersama-sama kami belajar bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama, tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Kolose 2 ayat 6-7 dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya, di ayat yang ke-6, ketika kita telah menerima Kristus, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk hidup di dalam Dia. Nah, hidup di dalam Dia tentunya ada proses yang wajib kita penuhi. Apa saja? Kita lihat di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar, ya, dibangun di dalam Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu. Ada 3 hal itu yang akan kita sama-sama renungkan di hari ini. Ya, mulai dari yang berakar dalam firman-Nya. Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup kita yang membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat pengisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita semakin berakar di dalam Kristus? Ya. Yang pertama ya, kita tetap ada dalam firman-Nya. Ya. Yang dimaksud dengan hidup tetap di sini ialah meneliti, mempraktikannya berulang-ulang. Artinya kita menjadi pelaku firman itu. Semakin kita berakar dalam Kristus dan firman-Nya, semakin kuat dan tinggi pula tangga perjalanan kerohanian kita. Yang kedua, dibangun di atas Kristus. Setelah kita berakar di dalam Kristus, selanjutnya kita harus dibangun di atas Kristus. Baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam hal studi, pernikahan, keuangan, keluarga, usaha, atau bahkan apapun itu yang menyangkut aspek kehidupan kita. Mengapa itu perlu dibangun di atas Kristus? Supaya kita membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Kehidupan yang dibangun dan berpusat pada Kristus akan menjadikan kehidupan yang kuat, kokoh, dan tidak terguncangkan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bertumbuh semakin teguh dalam iman. Kita tahu bahwa iman timbul oleh pendengaran kita akan firman Tuhan. Artinya, kita perlu senantiasa setia belajar dari pengajaran firman dan giat mempraktikkan firman yang diajarkan kepada kita. Inilah yang akan mendewasakan kita di dalam iman kita. Perjalanan mengalami berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus akan membuat kita semakin teguh dan terus bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan. Ini artinya kita menjadi semakin matang atau semakin dewasa di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia berproses dalam Kristus, terus berakar, dibangun, dan terus bertumbuh semakin teguh dalam iman kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap proses yang kami lewati untuk pertumbuhan iman kami boleh senantiasa untuk terus berproses Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa saling mendukung saudara-saudara kami ketika ia jatuh untuk terus berproses Tuhan. Biarlah juga di tengah keluarga kami boleh berdampak juga Tuhan. Kami boleh membawa keluarga kami untuk terus setia berproses di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.